Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Nah, nggak kerasa ya udah lebaran sudah tiba. Sebenarnya udah lewat sih, agak telat ya saya ngucapinnya, tapi nggak apa-apalah. Semoga untuk ibadah kita di bulan puasa kemarin, kemudian untuk kata maaf dari kita semua, untuk teman-teman juga diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih lebarannya? Rame nggak sih? Gak pada mudik kan ya, pastinya agak sepi ya, karena kan memang diketahui ada pembatasan seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya, di era modern ini apa-apa bisa diatasi dengan gadget, bisa bermaaf-maafan via telepon, bahkan bisa via video call juga. Kali ini saya akan membahas nih mengenai landing page, jasa pembuatan landing page yang ada di Jogja Lantai 2. Nah, untuk harganya berapa sih? Kemudian untuk yang didapatkan apa sih? Nah, kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk di paket profesional ini sedang ada potongan harga khusus loh kalau kalian tahu. Jadi, dari harga awal 1.250.000. Nah, untuk saat ini kalian cukup membayar dengan harga 999.000 saja. Kemudian apa sih yang akan didapatkan dengan harga 999.000? Kita bahas ya di sini. Nah, untuk yang akan teman-teman dapatkan yang pertama gratis nama domain dan hosting. Nah, jadi untuk teman-teman sudah include untuk domain dan hostingnya ya. Jadi untuk calon klien yang akan membuat landing page di tempat kami tidak perlu untuk menyediakan domain dan hosting. Kemudian space hosting besar, kemudian ada bandwidth unlimited, kemudian gratis copywriting juga. Jadi untuk copywriting di landing page-nya kalian tidak usah bingung harus membuatnya seperti apa. Untuk kakak-kakak cukup mengirimkan produk knowledge yang lengkap, harganya berapa, testimoninya seperti apa. Nah, nanti untuk semua copywriting akan kami yang membuatkan. Nah, yang akan membuatkan copywriting ini adalah tim copywriter dari PT Dlingo Digital Media. Jadi untuk copywriting kami, untuk jasa LP ini tidak hanya dikerjakan oleh satu orang ya. Jadi yang desain dikerjakan oleh di bidangnya desain, yang copywriting dikerjakan oleh bidang cewek seperti itu. Jadi memang untuk pengerjaannya kami fokuskan kepada orang-orang yang memang bekerja di bidangnya. Kemudian menggunakan VPS sehingga mempercepat performa LP. Nah, kadang nih gini ya, ada landing page yang cepat nih diakses di PC. Kemudian tapi kok kalau diakses di mobile enggak ya? Kemudian ada lagi kok landing page-nya lemot-lemot ya, kayak gitu. Nah, kalau di tempat kami ini kami pastikan menggunakan VPS. Jadi untuk web space atau kecepatan webnya, kecepatan aksesnya kami pastikan di grade E. Nah, selain itu kami juga cuma bukan menjanjikan ya, karena bisa untuk kecepatannya sendiri bisa kakak-kakak cek di GTmetrix, kami biasanya untuk mengeceknya seperti itu. Nah, ketika kakak-kakak menghubungi kami untuk konsultasi mengenai pembuatan landing page nih via WhatsApp, kami akan mengirimkan bukti kecepatan yang telah kami cek di GTmetrix seperti itu. Nah, kemudian gratis desain custom sesuai keinginan klien. Nah, jadi untuk desainnya sendiri kami tidak monoton ya. Kadang kan ada nih LP yang desainnya hanya melulu seperti itu. Nah, kami tidak, kami custom. Jadi disesuaikan dengan keinginan kliennya seperti apa. Nah, karena kan pasti setiap orang menginginkan untuk landing page. Landing page itu kan diibaratkan sebagai toko ya, sebagai toko kita seperti itu. Nah, mau dong semua orang itu memiliki toko yang berbeda dengan toko-toko yang lain agar lebih menarik pembeli untuk mengunjungi toko kita seperti itu. Jadi untuk desain disesuaikan. Nah, kemudian ada garansi GTmetrix seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk semua LP yang kami buat ketika dicek di GTmetrix, kami pastikan untuk kecepatannya memiliki grade E seperti itu. Kemudian ada garansi SSL atau keamanan LP. Nah, jadi di sini untuk keamanannya kami menggunakan SSL. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi. Kakak-kakak tidak perlu takut, apalagi sekarang kan zamannya hack ya. Nah, untuk SSL ini kami pastikan sangat aman. Jadi untuk info-info yang sangat sensitif mengenai produk-produk kakak atau mengenai landing page kakak yang mungkin dikhawatirkan akan diambil oleh pihak lain, kami pastikan tidak akan terjadi. Nah, kemudian ada lagi nih, biasanya kan kalau untuk landing page itu kan digunakan untuk beriklan di Facebook ataupun Google ya. Nah, kita tahu sendiri kan kalau peraturan di Facebook itu sangat ketat. Biasanya kayak kena copyright, kemudian untuk kalimat-kalimat yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, tapi kita pengen kan untuk landing page kita itu benar-benar optimal digunakan untuk beriklan tanpa kena banned seperti itu. Nah, jadi di landing page kami ini memang
sangat pas sekali, sangat kami optimalkan untuk digunakan beriklan. Dengan cara apa? Dengan cara untuk semua copywritingnya kami ganti formatnya menjadi JPEG. Jadi untuk semua copywritingnya juga berbentuk gambar seperti itu. Jadi untuk dari pihak Facebooknya pun akan sangat sulit untuk membaca itu karena itu berupa gambar bukan tulisan. Nah, kemudian pasti banyak yang nanya gini, Mbak, tapi kan kalau berupa gambar pasti itu kan sangat berat, pasti aksesnya lama, pasti landing page-nya lemot, seperti itu kan? Enggak. Nah, jadi untuk teman-teman kami di sini sudah memahami bagaimana coding yang tepat agar landing page yang kami buat, walaupun semuanya, hampir semuanya berbentuk gambar, copywritingnya berbentuk gambar, memiliki akses yang cepat seperti itu. Nah, itu kan untuk yang udah include domain ya. Tadi yang 999.000. Nah, kemudian kalau semisal saya udah punya domain dan hosting nih Mbak, boleh nggak ya kalau saya cuma minta desain LP-nya saja gitu? Sangat boleh, sangat bisa sekali. Nah, nanti pun ada harga khusus untuk teman-teman yang sudah memiliki domain dan hosting. Nah, yang perlu diingat, bukan hanya desain LP saja yang kita kerjakan apabila teman-teman sudah memiliki domain dan hosting. Kan tetapi dari copywritingnya kami sesuaikan semenarik mungkin, kemudian untuk kecepatan LP-nya juga, dan untuk pembuktiannya juga bisa dicek di GTmetrix seperti yang sudah saya jelaskan di awal seperti itu. Nah, itu ya teman-teman untuk price list dan ketentuan-ketentuan yang ada di jasa pembuatan landing page kami. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas nih untuk cara kerja landing page itu gimana sih, karena untuk leads yang datang itu nggak semuanya udah paham ya mengenai landing page itu apa, kemudian kegunaannya untuk apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja landing page. Oke, untuk alur penggunaan landing page-nya sendiri, yang pertama, user berkunjung atau diarahkan pada landing page dengan call to action, formulir atau form pembelian. Ini kan sudah dijelaskan ya tadi di sini call to action. Nah, jadi yang dimaksud dengan call to action di sini nanti di dalam landing page kami itu ada kami cantumkan tombol klik WhatsApp atau form pembelian. Jadi nanti bisa sesuai request teman-teman nih. Kadang kan ada nih yang mau jualan online langsung diarahkan ke form pembelian atau form order seperti itu. Kalau nggak ada CS mungkin juga biar untuk proses dealingnya juga cepat. Tapi kan ada juga yang untuk pembeliannya tuh diarahkan ke CS-nya langsung. Nah, itu nanti bisa menggunakan tombol klik WA, itu yang namanya call to action-nya tadi seperti itu. Nah, yang kedua, user mengisi data pada form sehingga awalnya pengunjung menjadi tamu. Nah, nanti kan biasanya nih untuk landing page itu kan digunakan untuk beriklan. Kayak semisal di Facebook atau di Instagram ada iklan. Pasti teman-teman tahu kan iklan di Instagram dan Facebook itu seperti apa, yang ada tagline bersponsor seperti itu. Nah, ketika nanti kita tertarik dengan ads image yang ada di situ, kemudian kita klik, nah itu akan menuju ke landing page teman-teman. Nah, kenapa kok bisa yang tadinya hanya pengunjung bisa menjadi tamu? Itu kenapa sih? Nah, karena ini tadi, pengunjung jadi tamu itu karena ketika kita mengeklik landing page, bukan hanya mengeklik saja, kita membaca, kita memahami tentang produknya, sudah mengetahui harganya, kemudian tertarik dan kita memencet tombol call to action tadi. Nah, itu yang dinamakan pengunjung menjadi tamu. Kita akan menghubungi CS atau admin yang menjual produk tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga nih, informasi yang didapatkan dari form kemudian disimpan dalam basis data prospek kamu. Nah, jadi kan udah tadi ya, untuk pengunjungnya jadi tamu menghubungi kita via WhatsApp ataupun mengisi order form. Nah, ketika mereka menghubungi via WhatsApp, pasti kan kita udah ada nomornya nih. Nah, nanti kan ada tuh namanya script dealing, pasti ada yang namanya greeting, kita menanyakan itu leads-nya siapa dan dari mana seperti itu kan. Nah, nanti kita meng-save nomor tersebut. Nah, itu jadi database kita. Jadi database untuk apa sih? Nah, untuk follow up. Untuk follow up ketika ada promo produk kita follow up, kita blast di situ, ada penjualan lagi seperti itu. Nah, itu pentingnya database. Sebenarnya kalau untuk kayak ngiklan sendiri itu lebih ke mencari database ya teman-teman, lebih ke branding. Nah, kemudian kan kalau untuk iklan itu kan kadang ada yang salah persepsi nih. Kadang udah ngerasa kalau saya udah pasang iklan tuh berarti closingan saya bakal banyak. Oh enggak, jangan salah ya. Jadi kalau udah pasang iklan itu kegunaannya untuk mendatangkan traffic, mendatangkan
pengunjung, mendatangkan leads yang masuk. Nah, ketika leads yang masuk di WhatsApp tidak kita olah agar leads menjadi buyer seperti itu, ya tidak akan terjadi closing. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keempat, informasi yang kamu dapatkan dapat dari data digunakan untuk upaya prospek pemasaran ke depannya. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya, untuk follow up, untuk ketika kita ada produk baru, seperti itu. Contohnya kayak gini, kalau kita nggak punya database, kita hanya mengandalkan fixed traffic saja. Contohnya tukang bakso di jalan. Dia baksonya enak, yang datang ke situ banyak sekali. Dan pengunjung yang datang pun tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Nah, seperti itu. Tapi ketika terjadi era pandemi seperti ini, penjualannya jadi sepi. Nah, mereka nggak ada database karena mereka hanya mengandalkan fixed traffic orang yang datang. Beda ceritanya ketika kita ada tempat makan nih, kita punya kafe, kita punya kedai, atau kita punya, ya udahlah seperti tukang bakso tadi, kita jualan makanan di pinggir jalan. Tapi ketika ada pengunjung yang datang, kita berusaha untuk mendapatkan database dari mereka. Dengan cara apa? Dengan cara di pemesanan kita mencantumkan nama dan nomor WhatsApp untuk pengunjungnya. Jadi untuk pengunjung yang datang harus mengisi nama dan nomor WhatsApp-nya. Nah, ketika terjadi di era pandemi seperti ini, kita tahu nih, oh sepi ya untuk penjualan, nggak banyak yang datang karena memang dibatasi kayak PSBB, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Oke, saya udah punya database berupa nomor WhatsApp dan nama-nama pembeli yang sudah pernah datang di tempat ini. Berarti tugas saya adalah memasarkan produk saya di online, di WhatsApp. Bisa menawarkan semisal kayak ada event kayak wedding gitu, Kak bisa loh untuk pesta pernikahannya menggunakan jasa kuliner kami dan lain sebagainya. Seperti itulah pentingnya database. Jadi tidak melulu hanya mengandalkan fixed traffic saja, seperti itu. Nah, oke, segitu ya untuk pembahasan mengenai landing page kami. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung masih harga promo loh. Jangan sampai ketinggalan, karena untuk harga promonya bisa saja sewaktu-waktu kembali ke harga normal seharga 1.250.000. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung harga 999, sudah punya LP yang bagus, LP yang cepat diakses dan optimal untuk beriklan. Jadi di sini kami tidak menjanjikan harga murah, tapi menjanjikan kualitas ya. Nah, terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Tunggu konten-konten berikutnya dari Jogja Lantai 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.